Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di Bahas Soal Channel. Video kali ini kita akan membahas mata pelajaran kimia kelas 10 bab stoikiometri. Materi yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tentang tata nama senyawa sederhana. Soal yang akan kita bahas pada video kali ini adalah tuliskan nama-nama senyawa ionik berikut menurut aturan IUPAC. Pada soal ini diberikan 6 senyawa A Na2O, B CaCl2, C MgSO4, D Fe2S3, E CuNO3, F PbCH3COO2 kali. Oke, sebelum kita lanjutkan pada pembahasan untuk soal ini, jangan lupa untuk subscribe dulu di Bahas Soal Channel untuk selalu mengikuti pembahasan soal-soal terbaru. Jika kita memiliki soal semacam ini, maka yang perlu kita ingat bahwa dalam menuliskan nama-nama dari senyawa atau tata nama, senyawa itu secara umum dibagi menjadi dua, yaitu untuk senyawa organik. Senyawa organik ini adalah senyawaan yang banyak diperoleh dari makhluk hidup, dan senyawa organik ini kandungan utamanya adalah karbon, sehingga senyawa organik sering disebut sebagai senyawa karbon. Nah, senyawa karbon ini memiliki sifat yang khas berdasarkan pada gugus fungsi yang dimiliki oleh senyawa tersebut. Nah, untuk tata nama senyawa organik ini nanti akan dibahas secara terperinci pada kelas 3. Nah, selanjutnya ada yang kedua, yaitu senyawa anorganik. Jadi senyawaan yang tidak termasuk dalam senyawa organik itu disebut senyawa anorganik. Nah, senyawa anorganik ini masih terbagi lagi, yaitu senyawa ionik. Senyawa ionik ini yaitu senyawa yang berikatan ion. Yang kedua, senyawa kovalen, yaitu yang berikatan kovalen. Dan yang ketiga, senyawa asam, yaitu senyawaan yang bersifat asam. Dan yang keempat, senyawa basa. Jadi, secara garis besar, nanti tata nama untuk senyawa organik akan dibagi berdasarkan jenisnya, yaitu senyawa ionik, senyawa kovalen sendiri, senyawa asam itu ada sendiri, dan senyawa basa itu ada sendiri aturannya. Nah, karena pada soal ini sudah dijelaskan ini adalah tentang senyawa ionik, nah, maka nanti yang akan kita bahas lebih rinci, atau yang akan saya ingatkan lebih rinci sebelum kita mulai pembahasan pemberian nama untuk senyawa-senyawa ini adalah tentang senyawa ionik, yaitu senyawa-senyawa yang berikatan ion, di mana senyawa ionik ini umumnya terbentuk dari unsur logam plus non logam, di mana logam akan bertindak sebagai donor elektron dan non logam akan bertindak sebagai akseptor elektron. Nah, untuk aturan penamaan senyawa ionik berdasarkan IUPAC, di sini akan saya coba ingatkan kembali aturan penamaan IUPAC untuk senyawa ionik. Nah, karena tadi senyawa ionik sudah kita bahas itu umumnya dari logam plus non logam, sedangkan dalam SPU logam itu terbagi menjadi dua, yaitu logam utama yang terletak di golongan unsur golongan utama dan logam transisi. Nah, kedua logam ini memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda.
Sehingga nanti untuk tata namanya di sini akan ada sedikit perbedaan. Apa? Mari kita bahas. Yang pertama, jika terdiri dari logam dengan muatan tetap, yaitu golongan 1A, 2A, maka aturan penamanya adalah nama unsur logam tersebut ditambah nama unsur non-logam, kemudian diberi akhiran ida. Adapun jika senyawa ionik tersebut mengandung ion poliatom, maka tata namanya menjadi nama unsur logam tersebut, kemudian nama ion poliatom. Kalau poliatom tanpa akhiran ida. Nah, seperti itu. Jadi kalau dia berupa senyawa ionik, jadi di sini yang kita bicarakan senyawa ionik yang sederhana ya, senyawa ionik yang biner. Biner itu artinya dia terdiri dari dua unsur. Itu adalah unsur logam, nama unsur logam ditambah nama unsur non-logam tambah akhiran ida. Itu untuk logam yang dengan muatan tetap atau bilog tetap seperti golongan 1A dan 2A. Nah, selanjutnya untuk senyawa biner atau senyawa sederhana dari logam dengan muatan atau bilog lebih dari satu, ini adalah nama unsur logamnya, kemudian bilogs. Nah, bilog ditulis dengan angka Romawi dan diberi tanda kurung. Nah, ini di sini dikurungi, kemudian angka Romawi. Kemudian dilanjutkan dengan nama unsur non-logam dan akhiran ida. Jadi yang membedakan unsur logam yang mempunyai muatan tetap dan tidak tetap adalah bilog. Jadi kalau dia logam itu muatannya atau bilognya lebih dari satu atau tidak tetap, maka bilognya harus dicantumkan. Begitu juga ketika mengandung ion poliatom, maka ada tambahan bilog di sini, bilog. Kemudian nama ion poliatom, selebihnya adalah sama. Nah, seperti itu aturan penamaannya. Nah, sekarang mana sih yang disebut logam dengan muatan tetap dan muatan yang tidak tetap atau lebih dari satu? Nah, di sini saya akan berikan gambaran. Unsur golongan 1A, 1A, 2A umumnya memiliki bilog yang nilainya tetap. Jadi ini positif 1. Nah, kalau 1A semuanya positif 1. Kalau 2A semuanya 2 positif. Nah, kalau 3A ini 3 positif. Kenapa boron ini tidak masuk? Karena ini bukan logam, tapi di sini metaloid. Jadi sini metaloid. Yang warna ini metaloid. Ini metaloid. Nah, jadi umumnya semua logam-logam golongan utama, yaitu golongan 1A, 2A, dan 3A itu mengikuti golongannya. Jadi golongan 1 muatannya pasti positif 1, golongan 2 pasti positif 2, golongan 3 pasti positif 3. Nah, logam ada juga di golongan 4, yaitu Sn dan Pb. Tapi ini adalah perkecualian. 2 ini merupakan logam golongan utama yang dikecualikan. Artinya dia memiliki nilai bilogs tidak tetap atau muatan lebih dari satu. Jadi di sini Sn bisa plus 2, bisa plus 4, Pb bisa plus 2, bisa plus 4. Nah, ini adalah contoh-contoh logam-logam yang memiliki bilogs tetap. Nah, selain logam-logam yang kita bahas tadi, itu adalah logam-logam golongan transisi, di mana kebanyakan dari logam-logam transisi atau golongan B ini umumnya memiliki bilogs lebih dari 1 Cr. Ini Mn, Fe, Co, dan lain-lainnya. Sehingga nanti ketika mereka membentuk senyawa, maka tata namanya harus menyertakan bilog berupa muatan. Jadi kalau muatannya 2 berarti bilognya 2 Romawi dikurungi. Kalau muatannya 3 berarti 3 Romawi dikurungi. Kalau dia misalkan Pb ini kan lebih dari 1, berarti bilognya harus disertakan, yaitu misalkan Pb 4 berarti 4 Romawi. Nah, disertakan berdasarkan aturan penulisan tata nama tadi.
Nah, itu adalah sedikit gambaran untuk logam-logam yang memiliki bilog tetap dan bilog lebih dari satu. Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke pembahasan utama, yaitu memberikan nama-nama yang ada pada soal. Kita mulai dari yang A, Na2O. Na2O ini terdiri dari Na dan O. Na kalau kita cek, kalau nggak hafal cek aja di tabel periodik, ini adalah logam golongan 1A, sehingga bisa dipastikan bilogs atau muatannya sama dengan positif 1. Dia tetap. Nah, berarti tergolong logam dengan muatan tetap. Dan oksigen ini adalah non logam golongan 6A. Sehingga ketika ketemu ini logam utama, ini non logam, maka tata namanya mengikuti aturan nama unsur logam tambah nama unsur non logam tambah akhiran ida. Karena ini bilognya tetap, maka tanpa bilog di sini, sehingga nama unsur logam di sini natrium, logamnya kan natrium. Kemudian unsur non logam yaitu O, oksigen. Kemudian akhiran ida, sehingga kalau kita gabung nanti akan menjadi natrium oksi. Nah, gennya kita coret sehingga menjadi oksida. Nah, jadi namanya adalah natrium oksida. Jadi yang pertama sudah jelas, natrium oksida. Oke, untuk senyawa berikutnya yaitu CaCl2. Maka kita identifikasi dulu CaCl2 dari Ca dan dari Cl. Ca ini adalah logam golongan 2A. Dicek di tabel periodik ya kalau nggak hafal. Logam golongan 2A berarti dia tergolong sebagai logam dengan muatan tetap. Jadi muatan atau bilogsnya tetap, yaitu karena 2A berarti dia 2 positif. Tadi sudah diberi gambaran 2 positif. Kalau Cl ini adalah non logam golongan 7A. Karena ini logam dengan bilog tetap, maka aturan tata namanya mengikuti nama unsur logam tambah nama unsur non logam plus akhiran ida. Nama unsur logamnya Ca. Ca ini adalah kalsium. Kemudian Cl. Cl ini adalah klorin. Kemudian akhiran ida, sehingga akan menjadi kalsium klori. N-nya dihapus, akan diganti da, sehingga namanya adalah kalsium klorida. Oke, itu yang B. Sekarang ke yang C. Nah, yang C ini ada Mg dan SO4. Mg ini adalah logam golongan 2A, sehingga muatannya 2 positif dan dia tergolong logam dengan muatan atau bilogs tetap. Nah, ini jadi logam Mg ini adalah logam dengan bilogs tetap. Dan SO4 ini muatannya 2 min. Ini disebut dengan ion poliatom. Ion poliatom itu adalah ion yang terbentuk lebih dari satu atom. Nah, ini kan ada S dan O. Nah, lebih dari satu, maka ini namanya ion poliatom. Di mana SO4 ini muatannya negatif 2. Kalau ini dihafalkan, kalau ingin mencari tahu muatannya bisa digambarkan struktur Lewisnya. Nanti dipelajari di ikatan kimia. Nah, sekarang sudah teridentifikasi logam dengan bilog tetap ketemu dengan ion poliatom. Maka tata namanya mengikuti aturan
nama unsur logam tambah nama ion poliatom. Mg berarti dia magnesium. Kemudian ion poliatomnya namanya sulfat. Sehingga namanya akan menjadi magnesium sulfat. Nah, jadi namanya magnesium sulfat. Masih mudah kan? Oke, next ke soal yang D. D di sini ada Fe dan S. Berarti kita tuliskan Fe ini adalah logam golongan 8B. Logam transisi. Dimana kalau kita cek di tabel tadi, Fe ini biloknya bisa lebih dari 1. Berarti logam dengan muatan atau bilok lebih dari 1. Kemudian yang kedua S. S ini adalah non logam golongan 6A. Sehingga ketika ada logam yang biloknya lebih dari 1 ketemu non logam, maka aturan tata nama IUPAC yang digunakan adalah sebagai berikut. Nama unsur logam masuk bilok, nama unsur non-logam tambah akhiran ida. Nah, sekarang bilok berapa biloknya Fe? Nah, ini harus. Nah, untuk mengetahui bilok Fe, kita lihat aja di sini. Berapa banyak atom S yang diikat oleh Fe ini. Nah, dia diikat 3, berarti secara tidak langsung biloknya Fe ini adalah 3 positif. Kenapa positif? Karena Fe ini logam pasti bermuatan positif. Jadi untuk melihat bilok dari suatu logam dalam suatu senyawa atau molekul, lihat aja non logam yang diikatnya itu ada berapa. Nah, ada 3, berarti dia biloknya positif 3. Sehingga di sini nama unsur Fe, ferrum, atau kita tulis besi aja langsung, bahasa Indonesianya nggak masalah. Bilok 3. Nah, bilok ditulis dengan angka Romawi dan diberi tanda kurung. Berarti kurung 3 Romawi ditambah nama unsur non logam yaitu S. S ini sulfur atau belerang. Kemudian tambah akhiran ida. Nah, karena ini di belakang, maka jangan pakai bahasa Indonesia. Kalau di depan pakai yang bahasa Indonesia tidak ada masalah. Jadi jangan sampai pakai bahasa Indonesia kalau yang non logam. Nanti jadi belerang ida. Jadi di sini akan namanya bisa kita tulis besi 3 sulfur. Nah, sulfur akhiran ida akan menjadi sulfurnya coret jadi ida, jadi besi 3 sulfida, jadi Fe2S3 namanya adalah besi 3 sulfida. Nah, kalau yang non logam ya saya ulangi lagi, jangan pakai bahasa Indonesia. Nanti akan jadi besi 3 belerangida, bingung semuanya. Karena aturan IUPAC internasional, jadi pakai nama latinnya. Kalau di depan tidak ada masalah. Kecuali kita nulis dalam bahasa Inggris, maka jangan besi tapi ferrum 3 sulfida. Seperti itu. Itu yang bisa saya ingatkan. Soal berikutnya yaitu yang 5 CuNO3. Nah, Cu ini adalah logam golongan 1B, sehingga ini tergolong logam transisi, artinya dia memiliki logam dengan biloks atau muatan lebih dari 1. Nah, jadi perlu diperhatikan ini mempunyai bilok lebih dari 1 ketemu dengan NO3. Nah, NO3 ini adalah ion poliatom dengan nama nitrat.
muatannya negatif 1. Sehingga aturan penamaan yang digunakan ketika logam dengan bilog lebih dari 1 ketemu ion polyatom adalah nama unsur logam tambah bilog nama ion polyatom. Nah, sekarang bagaimana menentukan bilognya? Kita lihat dari muatan ion polyatom. Ion polyatom muatannya negatif 1. Nah, berarti Cu ini mempunyai muatan positif 1 atau 1 positif. Karena netral, di sini negatif agar jadi netral 0, maka di sini negatif maka akan jadi netral, harus positif. Jadi 0, 0 ini kan netral. Nah, kembali kalau ada pertanyaan NO3 ini dapat dari mana muatan negatif satunya? Cara cepat hafalan, cara untuk memahami lihat dari struktur Lewis. Nah, nanti akan ketemu bahwa di sini ada satu atom yang masih kekurangan satu elektron, maka dia muatannya negatif 1. Sehingga di sini sudah ketemu bilognya, maka namanya akan menjadi cuprum atau tembaga bilog 1, berarti buka kurung 1 Romawi tutup kurung tambah ion polyatom nitrat. Nggak perlu akhiran ya, nggak perlu akhiran ika kalau polyatom. Maka akan menjadi, anggaplah pakai bahasa Indonesia, tembaga 1 nitrat. Jadi CuNO3 namanya adalah tembaga 1 nitrat. Oke, bagaimana? Mudah kan? Next ke soal terakhir, yaitu F. Di sini ada Pb dan CH3COO 2 kali. Pb ini adalah logam golongan 4A. Tapi berdasarkan pembahasan tadi kita di depan tadi yang tabel itu yang sudah saya tunjukkan di awal, Pb ini dia punya bilog 2 positif dan Pb 4 positif tadi di awal. Maka ini tergolong sebagai logam dengan bilog atau muatan lebih dari 1 walaupun dia golongan A. Ternyata dia bilognya lebih dari 1. Maka dia tata namanya nanti harus mengikuti logam dengan bilog atau muatan lebih dari 1. Ketemu atau berikatan dengan CH3COO. Ini adalah ion polyatom dengan nama asetat. Nah, asetat muatannya negatif 1. Sehingga ketika logam dengan bilog atau muatan lebih dari 1 ketemu dengan ion polyatom, maka tata namanya nama unsur logam tersebut tambah bilog tambah ion polyatom. Nah, kembali ke bilog sini. Dapat dari mana? Kita lihat ini min 1. Dan di sini kedua. Berarti Pb-nya ada 2 karena ini Pb logam maka pasti 2 positif. Lihat aja ion polyatom yang diikat ada 2 berarti pasti 2 positif. Kenapa pasti 2 positif? Karena ini bilognya min 1. Min 1 tambah kali 2 berarti min 2. Karena ini netral berarti harus sama dengan 0. Min 2 berapa? Ditambah berapa agar sama dengan 0? Berarti plus 2. Nah, bilognya pasti positif 2. Sehingga di sini namanya Pb. Pb itu bahasa Indonesianya timbal ditambah bilognya 2 Romawi tambah ion polyatom asetat sehingga namanya timbal buka kurung Romawi tutup kurung asetat. Jadi PbCH3COO ini adalah timbal 2 asetat. Oke,
Bagaimana? Sudah bisa dipahami? Nah, demikian pembahasan soal pemberian nama untuk senyawa ionik sederhana atau senyawa biner berdasarkan aturan UP. Jika masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, demikian pembahasannya. Jika dirasa video pembahasan tadi bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya di Bahas Soal Channel.